Halo dan selamat datang di kanal kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling kontroversial dan mendalam dalam sejarah tasawuf Islam. Kisah Mansu Al-Hallaj. Ia adalah seorang sufi yang kata-katanya menggemparkan dunia dan membawanya pada takdir yang tragis. Ia dikenang bukan hanya karena ajarannya, melainkan juga karena kalimat legendaris yang menguji batas pemahaman antara manusia dan ketuhanan. Ana al-Haq, akulah sang kebenaran. Siapa sebenarnya sufi ini? Mengapa ucapannya begitu menggemparkan? Mari kita telusuri bersama. Monsieur Rashid Al-Ikalaj, yang lahir pada tahun 858 Masehi di Persia, bukanlah sufi biasa. Ia adalah seorang pengelana spiritual yang tak kenal lelah, menyebarkan ajaran cinta ilahi dari Indus hingga ke Stan. Bahkan sampai ke Jazirah Arab, ia dijuluki Al-Hallaj, yang berarti penyisir atau penyiksa hati. Julukan ini disematkan kepadanya karena kemampuannya yang luar biasa untuk menyentuh sisi terdalam batin para pendengarnya, menyisir hati mereka agar terbuka pada cinta Tuhan yang mendalam. Al-Hallaj tidak hanya fokus pada ritual lahiriah. Ia menekankan pengalaman spiritual personal, sebuah perjalanan batin yang intens untuk mencapai penyatuan dengan ilahi, puncak dari ajaran dan kehidupannya. Yang kontroversial adalah ketika ia mengucapkan kalimat yang mengguncang otoritas keagamaan dan politik pada masanya. Ana sidlinolei kak. Secara harfiah, kalimat ini berarti akulah sang kebenaran atau akulah Tuhan. Tentu saja, ucapan ini menimbulkan interpretasi yang sangat berbeda. Bagi Al-Hallaj dan para pendukungnya dari kalangan sufi, Ana al-Haq bukanlah pengakuan bahwa ia adalah Tuhan dalam wujud fisik. Sebaliknya, itu adalah sebuah manifestasi dari keadaan spiritual tertinggi yang disebut fana, di mana ego diri seseorang telah sepenuhnya lebur, sirna ke dalam keberadaan Tuhan. Dalam momen transendental tersebut, ia merasa bukan dirinya yang berbicara, melainkan Tuhan yang berbicara melalui lidahnya. Ini adalah ekspresi dari penyatuan jiwa dengan Tuhan, sebuah kesaksian atas keilahian yang termanifestasi dalam setiap atom keberadaan. Namun, bagi para ulama dan otoritas hukum Islam pada masa itu, interpretasi ini sangatlah berbahaya dan tidak dapat diterima. Ucapan Ana al-Haq dianggap sebagai penistaan agama, sebuah bidah yang sangat berat karena secara eksplisit menyamakan seorang manusia fana dengan sang pencipta yang maha kuasa dalam pandangan syariat. Tuhan itu mutlak berbeda dari ciptaannya, dan mengklaim kesamaan adalah sebuah kekufuran. Konflik ini antara pengalaman batin yang mendalam dan interpretasi hukum yang ketat menjadi inti tragedi Al-Hallaj. Pandangan spiritual dan politik Al-Hallaj yang radikal, ditambah kedekatannya dengan gerakan rakyat yang kritis terhadap kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah, membuatnya dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kekuasaan. Akibatnya, ia dipenjara selama hampir 9 tahun di Baghdad. Penjara itu bukan akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari babak paling menyayat hati dalam kisahnya. Pada tahun 922 Masehi, setelah melalui serangkaian pengadilan yang penuh intrik, Al-Hallaj dijatuhi hukuman mati. Eksekusinya dilakukan di hadapan publik dengan cara yang sangat kejam. Ia dicambuk, kedua tangan dan kakinya dipotong, dan akhirnya disalib. Namun, legenda menceritakan bahwa di tengah siksaan yang tak terperi, Al-Hallaj menghadapi maut dengan ketenangan yang luar biasa. Ia bahkan tersenyum dan berdoa agar Tuhan mengampuni orang-orang yang membunuhnya, karena mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan. Setelah meninggal, tubuhnya dibakar, dan abunya dilarung ke sungai Tigris, seolah-olah ingin menghapus jejaknya dari muka bumi. Namun, ironisnya, tindakan kejam itu justru mengabadikan namanya. Meskipun dieksekusi sebagai penyesat dan bidah, Mansu Al-Hallaj justru bangkit menjadi ikon abadi cinta ilahi. Pemikirannya yang mendalam dan pengorbanannya yang luar biasa telah memengaruhi banyak penyair dan pemikir besar dalam sejarah Islam. Seperti Rumi, Attar, dan Iqbal, ia dipandang sebagai martir cinta. Seorang pahlawan spiritual yang rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan kebenaran batiniah yang ia yakini, bahkan di hadapan kekakuan hukum lahiriah. Warisan pemikiran Al-Hallaj tetap relevan hingga hari ini, menginspirasi banyak orang untuk mencari kebenaran spiritual melampaui batas formalitas. Kisahnya mengajarkan kita tentang kompleksitas iman, tantangan dalam mengekspresikan pengalaman spiritual, dan perdebatan abadi antara esensi dan bentuk dalam agama.
Ia tetap menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah mistisisme Islam. Sebuah mercusuar yang menerangi jalan bagi para pencari kebenaran batin. Demikianlah kisah Mensu Al-Heli, sang sufi yang mengucapkan ana al-haq dan selamanya mengubah lanskap tasawuf Islam. Semoga kisah ini memberikan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.